akhirnya saya tahu saya salah, makanya tadi saya datang, saya minta maaf secara langsung. Terkenal dengan konten-konten ngepranknya, Baim Wong kembali menghebohkan jagat maya. Baru-baru ini, ia mengunggah sebuah video dalam kanal YouTube-nya yang berisikan prank KDRT. Konten saja konten ini dibanjiri oleh hujatan netizen dan juga rekan artis lainnya karena dinilai kurang berempati terhadap rekan yang sedang mengalami masalah tersebut. Setelah mendapat hujatan, Baim lantas menghapus konten itu dan meminta maaf kepada publik dan kepolisian. Saya minta maaf kalau melibatkan mereka. Seharian kemarin saya juga berpikir apa yang udah kita lakuin dan kenapa kita post dan kenapa kita juga kalau melibatkan mereka. Seharian kemarin saya juga berpikir apa yang udah kita lakuin dan kenapa kita post dan kenapa kita juga melakukan semua itu yang tadinya kita tidak terpikir akan terjadi seperti ini. Baim meminta maaf setelah konten atau aksinya mendapat kritikan dari netizen, bukan baru ini saja. Pada medio Juli lalu, pria kelahiran Jakarta 41 tahun lalu ini juga pernah menuai kritik karena ingin mendaftarkan hak paten Citayam Fashion Week ke Haki dengan mengatasnamakan perusahaan miliknya. Setelah mendapat banyak hujatan dan kritikan dari berbagai pihak, Baim akhirnya membatalkan niatnya tersebut dan kemudian meminta maaf kepada semua pihak yang dirugikan atas tindakannya. Dan beberapa waktu sebelumnya, Baim juga pernah membuat video yang mengundang kontroversi karena ia memaki-maki seorang kakek dan merekam semua aksi tersebut. Menurut Baim, kakek tersebut melontarkan kalimat yang kurang sopan caranya sehingga membuat dirinya tidak nyaman dan akhirnya memaki si kakek. Tapi karena keinginannya merekam kejadian tersebut, ia pun mendapat hujatan dari warganet karena dianggap tidak sopan terhadap orang yang jauh lebih tua. Selain Baim Wong, Deddy Corbuzier juga mendapatkan hujatan dari netizen karena dianggap sama seperti Baim yang tidak memiliki empati terhadap kasus rekannya. Baru-baru ini, Deddy membuat konten roasting yang membahas tentang KDRT. Sebelum konten roasting, Deddy juga sempat menuai kontroversi atas video yang ia unggah di kanal YouTube-nya yang membahas soal hubungan sejenis. Akibatnya Deddy mendapat banyak hujatan karena dianggap setuju dengan hubungan sejenis. Akibat dari konten tersebut, ia menghapus videonya dan meminta maaf. Memang bagi para konten kreator, segala hal yang sedang viral sering dijadikan konten untuk menaikkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Sama halnya dengan orang-orang berikut ini yang niatnya mencari sensasi, malah akhirnya bikin malu sendiri. Pemirsa, zaman sekarang banyak orang yang tak pikir panjang saat bikin konten untuk media sosial. Bagi mereka yang penting eksis dulu. Soal kontennya menimbulkan kontroversi atau melanggar norma, itu urusan belakang. Toh kalau kejadian cukup minta maaf di atas materai 10.000, syukur-syukur bisa diangkat jadi duta. Katanya mahasiswa, kok joget-joget di ambulans sih? Ayo. Katanya mahasiswa, tapi kok nggak tahu norma sih? Yap, dalam video terlihat para mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya yang sedang KKN ini asyik berjoget dengan latar lagu dugem sambil menginjak mobil ambulans. Temannya yang nggak ikut joget memandu sambil merekam aksi rekan-rekannya. Setelah videonya viral, mereka pun dipanggil pihak kepolisian setempat untuk dimintai keterangan. Dan bisa ditebak dong, salah satu di antara mereka menjadi juru bicara untuk meminta maaf kepada halayak atas aksinya itu. Kami menyadari secara sadar bahwa apa yang kami lakukan itu sangat melanggar norma-norma yang berlaku di Indonesia. Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Indonesia, terutama kami sebagai mahasiswa.
Menurut keterangan, para mahasiswa-mahasiswi itu sedang melakukan KKN di Desa Humbang Raya, Kapuas, Kalimantan Tengah. Nah, sepulang dari praktek, ambulan kosong yang mereka pinjam dari desa itu dibuat ke konten yang tak pantas tersebut. Joget di zebra cross nyaris tertabrak. Demi mencari viewers dan trending di media sosial, dua perempuan ini nekat bikin konten di jalan raya. Seperti nggak punya urat malu, salah seorang di antara mereka berjoget di zebra cross saat lampu menyala merah, sedangkan temannya mengambil video dari pinggir jalan. Benar aja, pas lampu mau menyala hijau, nah kan, hampir aja tertabrak motor. Mbak, bahaya kok dibuat lelucon sih. Duh, jangan ditiru ya pemirsa, malu-maluin. Niat panjat sosial, berujung pidana. Demi meningkatkan jumlah followers di media sosial, tak sedikit orang yang menghalalkan segala cara, seperti pura-pura berantem di zebra cross Jalan Tamrin, Jakarta ini. Jadi ceritanya nih pemirsa, saat lampu menyala merah, sekelompok orang terlibat perkelahian seperti sedang dikeroyok, sampai-sampai beberapa orang berusaha untuk melerainya. Setelah diusut, ternyata itu semuanya rekayasa. Mirisnya otak pansos tersebut adalah seorang dosen dan seorang mahasiswa salah satu universitas di Jakarta. Sementara yang lain adalah para supir bajai yang dibayar untuk pura-pura berkelahi. Tujuannya, ya untuk meningkatkan jumlah penonton dan pengikut agar mendapat tawaran endorse. Nah, kesampaian deh mereka di endorse pakai baju orange oleh Pak Polisi. Pemirsa, di tengah maraknya konten yang unfaedah atau memicu kontroversi, bersyukur masih ada juga orang-orang yang membawa angin segar dalam urusan perkontenan. Gak jual sensasi, mereka patut diapresiasi. Nama Uli Novita terkenal di media sosial sebagai Badut Indonesia. Karyanya adalah memulas wajah berbagai karakter, selalu membuat terpukau, termasuk saat dirinya mengikuti challenge Welcome to Indonesia yang sempat viral beberapa waktu lalu. Dengan lirik yang menyentil dan riasan wajah mengagumkan, videonya ini mendapat banyak apresiasi, termasuk dari para selebgram dan selebritis Indonesia. Semoga aja ke depannya yang benar-benar berprestasi lebih dikenal dibandingkan para pembuat konten penuh drama kehidupan dan settingan. Amin. Sayangnya semua pada lupa, lebih suka perdebatkan soal sara. Nasihat untuk para selebgram nih, daripada akun medsosnya untuk ribut-ribut drama settingan, mending contoh Meme Daeng, selebgram yang juga stand up komedi asal Pontianak ini. Menyadari banyak pedagang kaki lima yang terdampak PPKM, ia akhirnya berinisiatif membuat live di Instagram bertajuk Jajak Online untuk membantu mempromosikan dagangan diri mereka yang terdampak. Kacang pak, dagang. Jagongnya habis kita kacang nih yuk. Dengan gayanya yang lucu, ia mendatangi gerobak-gerobak dan menjajakan jualan secara online. Antusias para pengikutnya ternyata luar biasa. Pada hari pertama, 3 gerobak PKL jualannya ludes tak bersisa. Dibeli para pengikutnya yang menonton. Dan ini yang membuatnya kian semangat untuk setiap hari secara bergantian berkeliling membantu para PKL berjualan. Keren nih idenya. Yuk para selebgram yang lain di berbagai daerah, kita bantu para pedagang kecil dengan mencontoh kegiatan ini. Di zaman serba digital, media sosial menjadi salah satu platform penghasil pundi-pundi uang, terutama bagi mereka yang memiliki pengikut banyak. Caranya pun unik-unik, seperti yang dilakukan Tiffany Damara berikut. Popularitas perempuan dengan 1,4 juta pengikut ini melejit karena kerap mengadakan konten giveaway alias bagi-bagi hadiah. Yang dibagikan pun macam-macam, dari barang elektronik hingga produk kecantikan.
Gimana ya rasanya tidur di Indonesia, tapi kalau mau makan harus pindah ke negara Malaysia? Wah, jadi penasaran kalau di sana mau belanja pakai rupiah atau ringgit ya? Dari timur, ada satu keluarga yang terpaksa harus terpisah negara dan tak bisa saling berpelukan saat bertemu di garis batas. Duh, jadi sedih lihatnya. Saksikan video lengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot.